Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas Mande dengan NIM 2023021137. Hari ini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa opini yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf. Saya akan memulai dari studi kasus pertama. Studi kasus pertama itu tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap masyarakat Indonesia. Dari studi pertama, opini pertama, itu sejauh ini tuh saya belum mendapatkan responden yang memiliki pemahaman mereka terhadap kebijakan moneter itu sejauh mana kebijakan moneter ini efektif dalam menjaga stabilitas perekonomian. Tetapi menurut opini saya, kebijakan moneter itu memiliki berbagai tujuan guna menjaga stabilitas perekonomian, yaitu yang pertama, mereka dapat memegang kendali atas inflasi supaya inflasi itu dapat ditekan. Bank Indonesia yang kemudian Bank Indonesia ini menetapkan suatu kebijakan yang tujuannya itu untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat serta menjaga ketersediaan uang yang ada di bank. Nah, selanjutnya tujuan dari kebijakan moneter selanjutnya itu yang kedua ada meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi kestabilan peredaran uang itu akan membuat suatu aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya suatu kegiatan produksi, maka diperlukan juga kan sumber daya manusia yang cukup dalam proses pengelolaannya. Jadi hal tersebut itu kemudian mampu untuk menciptakan dan menyerap tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Masih dalam studi kasus pertama, opini 2 itu saya akan menjelaskan tentang pengaruh inflasi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari saya. Jadi menurut pribadi saya ini adalah orang yang tidak terlalu memperhatikan harga secara detail, walau memang pastinya ada peningkatan tiap tahunnya meskipun hanya beberapa rupiah, selagi saya tidak membeli produk dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya tidak begitu dikhawatirkan. Sebaliknya, jika ada sewaktu-waktu saya ingin membeli suatu produk dalam jumlah yang cukup banyak dan harga tidak sama seperti sebelumnya, mungkin akan terasa sedikit berat karena harus menanggung banyak kalian kenaikan harga pada barang tersebut. Selanjutnya, studi kasus 2 tentang pertumbuhan uang dan inflasi di Indonesia, dan saya akan menjelaskan studi 2 opini pertama. Jadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tinggi, maka inflasi itu bisa terjadi. Hal ini tuh dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat itu meningkat, harga barang tuh akan ikut mengalami kenaikan karena kenaikan daya beli masyarakat, sedangkan stok barang tuh statis. Jadi maka statis atau terbatas lah istilahnya, maka harga barang tuh akan ikut naik. Mungkin dalam dunia makro itu peredaran uang itu selalu menjadi fokusan utama penyebab terjadi inflasi, tetapi menurut saya selain meningkatnya uang masyarakat, inflasi itu juga bisa terjadi salah satunya yaitu meningkatnya juga biaya produksi. Nah, menurut saya apa sih yang menyebabkan biaya produksi naik? Kita tahu kan kalau yang namanya bahan bakar di dunia itu adalah peran penting dalam perputaran roda ekonomi. Bahkan bahan bakar itu menjadi penggerak utama dalam distribusi barang di seluruh Indonesia. Jadi saya ini menemukan salah satu data nih ya. Misalnya pada tanggal 15 Januari itu tahun 2009, bahan bakar premium yang harganya 4.500 itu naik menjadi 6.500 pada 22 Juni tahun 2013 dan kembali naik lagi tahun berikutnya pada 18 November 2014 itu sebesar 8.500. Dan di sisi lain misalnya kita ini memiliki perusahaan pembuat roti, dan harga bahan baku roti seperti tepung dan telur mengalami kenaikan harga karena biaya distribusi yang naik akibat biaya bahan bakar yang sedang naik, sehingga produsen harus mengeluarkan anggaran lebih untuk biaya distribusi yang pada akhirnya biaya produksi ikut naik hingga pada akhirnya produk yang dihasilkan itu akan mengalami kenaikan juga.
Selanjutnya itu saya akan menjelaskan, masih studi 2, saya akan menjelaskan opini kedua. Jadi kembali lagi seperti opini saya sebelumnya ya, seperti opini studi kasus 1, opini kedua kembali lagi seperti opini saya sebelumnya. Saya itu akan mengeluarkan, menurut saya tipikal orang yang tidak begitu memperhatikan kenaikan harga barang, meski saya tahu mungkin dari awal ke waktu masa lalu saat saya kecil sampai sekarang misalnya harga jajanan aja sudah naik harganya, tetapi secara bertahap per 500 perak setiap tahunnya. Tapi karena saya tidak begitu peduli, karena selagi masih dapat dibeli dengan harga wajar dan produk belum termasuk sebagai jenis inflasi berat, maka saya tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Selanjutnya yaitu studi kasus 3, yaitu tentang dasar dan penerapan ekonomi terbuka di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan tentang opini pertama, yaitu bagaimana menurut saya itu keterbukaan ekonomi di Indonesia itu seperti apa, dan apakah saya melihat adanya dampak positif atau negatif pada lapangan pekerjaan, dan peluang bisnis lokalnya itu seperti apa gitu. Oke, jadi menurut opini pribadi saya itu tidak begitu melihat jelas dari segi negatifnya dengan adanya ekonomi terbuka bagi masyarakat yang sedang terjun memasarkan produk atau jasa keluar. Tetapi menurut saya dalam segi positifnya, dengan adanya keterbukaan ekonomi pastinya itu menguntungkan sesama, baik itu negara yang berhasil mengumpulkan devisa dari hasil ekspor kita, sedangkan dari sisi pebisnis lokal, kita itu sebagai pelaku usaha itu tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga mensejahterakan para pekerja yang memiliki sumber daya yang kita butuhkan demi berjalannya bisnis UMKM, dan juga kita tuh dapat memiliki potensi membuka lapangan pekerjaan untuk mendukung berjalannya usaha. Selanjutnya yaitu opini 2 tentang keseimbangan neraca perdagangan dan dampaknya dengan surplus neraca perdagangan yang dialami oleh Indonesia. Sejauh mana menurut saya hal itu menguntungkan perekonomian. Jadi di sini saya mengambil data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara singkat. Jadi ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2021 itu mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ekspor dan impor tersebut tuh menunjukkan aktivitas perekonomian Indonesia itu terus pulih dalam kasus meski di tengah pandemi COVID-19. Terus surplus neraca. Surplus neraca perdagangan itu telah dialami selama 14 bulan ya, berturut-turut sejak Mei tahun 2020, termasuk pada Juni 2021 yang surplus sebesar 1,32 miliar US dollar, dan secara historis surplus pada 2020 tuh bahkan mencapai rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dengan mencatatkan nilai sebesar 21,62 miliar US dollar. Lebih jauh, angka ini juga telah mendekati rata-rata performa surplus pada peak periode 2001 sampai dengan 2011 dengan nilai sebesar 26,16 US dollar miliar. Sebelum akhirnya Indonesia itu lebih sering defisit sejak tahun 2012. Selanjutnya yaitu studi 4 tentang permintaan dan penawaran agregat di Indonesia, dan saya akan menjelaskan dari opini pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Nah, jadi menurut saya itu ada dua faktor ya. Menurut saya ada dua faktor yang menurut saya itu dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi dalam konteks konsumsi rumah tangga, yaitu yang pertama tingkat pendapatan. Jadi besar kecilnya pendapatan yang diperoleh rumah tangga itu akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kedua itu jumlah keluarga. Jadi suatu keluarga yang jumlah anggota keluarganya banyak itu pastinya akan memiliki pengeluaran yang lebih banyak dibandingkan keluarga yang memiliki
jumlah anggotanya yang sedikit, meski kedua keluarga tersebut tuh memiliki pendapatan yang sama. Jadi kesimpulannya, semakin besar pendapatan itu akan semakin besar juga konsumsi seseorang atau rumah tangga tersebut, dan tergantung dengan jumlah anggota keluarganya. Karena dari sektor konsumsi rumah tangga itu juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional sebagai pengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu selanjutnya itu ada opini 2 ya. Opini 2, tindakan pemerintah dalam merespon penurunan investasi swasta. Jadi apakah ada kebijakan khusus yang dapat diambil untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pada negara yang berkembang ya, menurut saya itu terkadang tuh masih ada kondisi yang menonjol ketika belum terciptanya kondisi yang mendorong pada iklim di mana kegairahan untuk seseorang menabung dan menanam modal itu menunjukkan tingkat yang menggembirakan. Jadi mungkin pemerintah bisa mengeluarkan beberapa kebijakan ini, misalnya salah satu contohnya itu mengesahkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law itu merupakan undang-undang yang mengatur banyak hal, beberapa diantaranya yaitu penyederhanaan prosedur perizinan bisnis, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, dan salah satu manfaat adanya Omnibus Law itu yaitu memperbaiki iklim investasi dan keputusan dan kepastian hukum. Jadi ada pun beberapa kebijakan strategis Omnibus Law yang yaitu sebagai berikut. Kalau nggak salah itu peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dan kedua itu perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dan selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. Yang kedua, pemerintah juga bisa mengeluarkan daftar prioritas investasi. Jadi mengeluarkan daftar prioritas investasi itu merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dan daftar prioritas investasi itu di Indonesia itu terdiri dari 3 sektor, yaitu sektor prioritas. Jadi sektor prioritas ini termasuk dalam sektor prioritas yaitu proyek strategis nasional, padat modal, serta berorientasi pada kegiatan penelitian, pengembangan atau inovasi, ekspor, dan menggunakan teknologi tingkat tinggi. Kedua itu ada sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM istilahnya. Jadi untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha besar maupun kecil, maka perusahaan besar itu wajib bermitra dengan UMKM yang ada di sekitarnya. Dengan demikian perusahaan akan mendapatkan izin dan insentif. Dan yang ketiga itu sektor dengan pembatasan tertentu. Sektor dengan pembatasan tertentu yaitu bidang usaha tertentu dengan kepemilikan modal asing dan persyaratan modal dalam negeri itu 100%. Jadi jika investor menanam modal di sektor prioritas, maka investor itu akan mendapatkan insentif fiskal dan non fiskal. Jadi insentif fiskal berupa pengurangan pajak, penghasilan pajak, insentif fiskal berupa pajak penghasilan, kena pajak dan pembebasan biaya impor. Sedangkan insentif non fiskal berupa kemudahan perizinan usaha, perizinan pelaksanaan kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan jaminan ketersediaan energi atau bahan baku. Lalu pemberian kedua insentif tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, studi 5 itu tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat di Indonesia, di mana opini pertama itu saya akan menjelaskan tentang dampak suku bunga terhadap konsumsi dan investasi. Jadi yang pertama itu
Jadi yang pertama itu, apakah Anda melihat ada dampak positif atau negatif terhadap aktivitas ekonomi? Kalau dari sisi positif, saya lebih melihat dari sisi positifnya ketimbang sisi negatif. Kenapa? Karena yang pertama, adanya insentif dari menabung jadi berkurang. Jadi kebalikan dari suku bunga tinggi, saat suku bunga menurun, maka insentif yang didapat dari kita menabung di bank jumlahnya itu akan lebih rendah, karena banyak konsumen yang lebih memilih untuk meningkatkan konsumsi atau berinvestasi daripada menahan uang mereka itu tetap di akun tabungan mereka. Yang kedua, beban utang itu lebih rendah jatuhnya. Jadi suku bunga saat kita mengajukan pinjaman dana itu juga lebih rendah. Jadi begitu juga dengan beban utang yang harus dibayar saat berbelanja dengan kartu kredit. Oleh karena itu biasanya tuh konsumen tuh tertarik untuk mengajukan dana karena biayanya itu yang relatif lebih ringan. Jadi belanja dengan kartu kredit pun tidak terlalu membebani pengeluaran. Yang ketiga itu, harga aset itu meningkat ya. Jadi suku bunga rendah itu meningkatkan rasa percaya diri konsumen untuk membeli properti. Biasanya itu ini akibatnya pada meningkatnya harga properti. Jadi meski begitu, karena suku bunga rendah dan lebih mudah untuk mengajukan pinjaman, pembelian properti itu biasanya tetap meningkat. Dan yang keempat itu, tingkat konsumsinya meningkat. Jadi sama halnya dengan membeli properti, tingkat konsumsi masyarakat kita ini sebagai masyarakat, konsumsi terhadap barang lainnya itu juga meningkat. Jadi orang juga lebih percaya diri untuk berinvestasi, bahkan untuk instrumen yang berisiko tinggi sekalipun gitu. Jadi pelaku usaha tuh juga lebih yakin untuk memulai maupun mengembangkan usaha mereka. Karena ini kan akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Dan terakhir itu ada opini kedua. Opini kedua ini, jadi mungkin saya akan menjelaskan dari segi definisinya dulu ya. Jadi pengertian kebijakan fiskal itu apa sih sebenarnya? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara itu juga bisa bertumbuh baik juga dari hasil aktivitas perekonomian masyarakatnya, tidak hanya dari pengelola internal pemerintahnya. Nah, di sini pertanyaannya itu kan, apakah saya ini merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin saya ambil contoh dari tujuan kebijakan fiskal, bagaimana pemerintah itu dapat menjaga harga barang di pasar tetap stabil. Jadi kestabilan harga barang di pasar itu sangat penting untuk menjaga iklim perekonomian tetap positif, karena banyak hal yang mempengaruhi perubahan harga seperti jumlah permintaan dan penawaran, atau aktivitas negatif seperti monopoli. Nah, kebijakan fiskal itu dibuat untuk menjaga kestabilan harga di pasar sehingga tidak terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrim. Dengan demikian tuh daya beli masyarakat tuh akan tetap tinggi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan bagaimana saya menyampaikan pendapat saya sebelumnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.